izin perkenalkan, saya Slamet Suwanto, dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Langlang Buana. Sebagai dosen, kita memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian pemerintahan. Sebelum saya menjelaskan detail berkaitan dengan mata kuliah tersebut, terlebih dahulu akan disampaikan deskripsi mata kuliah yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester yang disampaikan dalam tayangan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, selamat datang, selamat bertemu dengan saya dalam mata kuliah metodologi penelitian pemerintahan. Selama 1 semester ke depan, nanti kita akan banyak bertemu, banyak berdiskusi dalam mata kuliah ini. Tetapi sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin mengecek kehadiran teman-teman sekalian. Saya lihat, oke, alhamdulillah di kesempatan pertama ini dari 25 orang, 24 hadir, 1 yang izin dalam pertemuan pertama ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan pertemuan pertama ini, saya ingin membahas kaitannya dengan rencana pembelajaran semester dan pengantar mata kuliah. Rencana pembelajaran semester saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah delivery, yang dalam hal ini nanti saya ingin menjelaskan apa tema bahasan yang akan kita diskusikan dalam setiap pertemuan. Yang kedua adalah interaction, adalah bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman sekalian, begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang ketiga assessment, yang nantinya akan membahas bagaimana saya akan menilai kinerja teman-teman selama mengikuti perkuliahan ini. Saya mohon izin share screen ya untuk menjelaskan lebih detail. Mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan di awal adalah metodologi penelitian pemerintahan. Sudah terlihat ya? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang menempuh program magister, khususnya di prodi Magister Ilmu Pemerintahan. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Teman sekalian, CPL, capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh prodi dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan jiwa dan ataupun nilai nasionalisme yang kuat, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam mengkaji dan juga berkontribusi menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan pemerintahan. Yang kedua, CPL yang kedua adalah mahasiswa menguasai ataupun memahami teori, konsep, ruang lingkup metodologi penelitian pemerintahan untuk kemudian mampu menganalisis gejala, fenomena maupun peristiwa-peristiwa pemerintahan. CPL yang ketiga ataupun keterampilan umum adalah mahasiswa mampu menunjukkan integritas akademik dan etika penelitian serta berpikir kritis dan sistematis terhadap dinamika pemerintahan. Dan yang keempat,
keterampilan khusus dalam hal ini adalah mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian pemerintahan dalam lingkup program Magister Ilmu Pemerintahan yang dilakukan dengan baik, dalam hal ini relevan dengan metode penelitian pemerintahan dan juga berkualitas serta layak secara akademik. Itu adalah CPL yang ditetapkan prodi dalam mata kuliah ini. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah ini dari teman-teman sekalian adalah bahwa mahasiswa mampu bukan hanya memahami tetapi juga mampu menjelaskan konsep dasar dari metodologi penelitian pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa juga mampu membedakan antara penelitian, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, ataupun metode campuran dan atau metode penelitian studi kasus dalam riset pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan juga mampu untuk merumuskan permasalahan, tujuan, manfaat, dan kerangka teori pemerintahan secara tepat. Kemudian, mahasiswa juga mampu untuk menyusun karya ilmiah yang argumentatif, sistematis, dan berbasis data. Ini kesesuaiannya antara CPL, ini pemetaannya antara CPL dan CPMK. Ini bisa dilihat bahwa ada 5 tingkatan dalam hal ini. Ya, 5 tingkatan CPMK 1 sampai dengan 5 yang nantinya misalnya CPMK 5 ini seluruhnya merupakan bagian dari implementasi CPL. Ya, implementasi CPL tadi. Nah, berikutnya teman sekalian, kita masuk ke dalam topik yang pertama. Apa yang akan kita diskusikan dalam mata kuliah ini? Pertama, teman sekalian, dalam program Magister Ilmu Pemerintahan ini, tidak semua mahasiswa berangkat dari strata 1 yang sama di ilmu pemerintahan. Tidak semua linier dengan ilmu pemerintahan. Oleh karena itu, karena teman-teman sekalian berasal dari rumpun ilmu yang berbeda, ada yang manajemen, ada yang teknik, ada yang ekonomi, maka di pertemuan-pertemuan awal dalam metodologi penelitian pemerintahan ini, saya perlu untuk kemudian menyampaikan berkaitan dengan filsafat ilmu pemerintahan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi pemerintahan, makna pemerintahan, kapita selekta ilmu pemerintahan, gejala, fenomena maupun peristiwa pemerintahan, dan yang utamanya adalah 4 pilar pemerintahan. Ini adalah pertemuan-pertemuan awal sebelum masuk kepada pertemuan yang membahas secara spesifik berkaitan dengan metodologi penelitian pemerintahan, yang di dalamnya juga memuat tentang deskripsi, konsep, model dan analisis pemerintahan, dan yang terakhir kita harapkan bahwa mahasiswa nanti di akhir mata kuliah ini sudah mampu untuk menyusun proposal penelitian pemerintahan. Deskripsi dari mata kuliah ini, sekali lagi, deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep, pendekatan, ruang lingkup, tahapan penelitian dalam ilmu pemerintahan, termasuk di dalamnya itu adalah merumuskan masalah, kajian pustaka, desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan proposal penelitian. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini adalah interaction. Bagaimana kita berdiskusi. Makanya dalam pertemuan mata kuliah ini saya sudah membuat rencana pertemuan dan bahasan, termasuk bentuk pembelajaran yang akan kita lakukan.
Perkuliahan kita, dalam pertemuannya, itu nanti ada 14 pertemuan. Ditambah 2 pertemuan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Pelaksanaan UTS itu akan dilaksanakan di pertemuan atau minggu ke-8, sementara pertemuan untuk UAS itu dilaksanakan pada minggu ke-16. Saya jelaskan secara singkat. Dalam pertemuan pertama hari ini, bahasanya adalah penyampaian RPL atau RPS, penyampaian RPS serta pengantar mata kuliah. Model pembelajarannya adalah ceramah ataupun diskusi. Dan kemudian ada pemenuhan CPMK 1 dan juga unsur penilaian dalam hal ini adalah keaktifan. Jadi, metode pembelajaran atau metode kita berkomunikasi ini adalah melalui ceramah perkuliahan. Nanti juga akan ada diskusi kritis, juga ada presentasi, dan juga studi kasus dan sebagainya. Secara umum, perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan blended. Artinya, perkuliahan dilaksanakan dengan offline dan ataupun online, secara sinkronus maupun asinkronus. Jadi dalam hal ini pertemuan-pertemuan perkuliahan dapat dilaksanakan secara online, daring seperti hari ini, tetapi juga perkuliahan dilaksanakan secara offline, kita bertemu di kampus. Tetapi ada pula dalam hal ini nanti kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan model perkuliahan asinkronus. Dalam hal ini saya nanti akan memberikan kesempatan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan analisis studi kasus pemerintahan. Yang nantinya dari situ teman sekalian belajar mandiri, mengamati, menganalisis tentang fenomena ataupun gejala pemerintahan, kemudian dicatat dan di kesempatan berikutnya nanti dipresentasikan hasilnya. Jadi sekali lagi, dalam pertemuan kita yang kedua, model pembelajaran kita dilaksanakan dengan sinkronus maupun asinkronus. Pertemuan langsung baik itu online maupun offline, dan juga pertemuan tidak langsung. Dalam hal ini saya memberikan tugas kepada mahasiswa melakukan analisis atau pembelajaran mandiri, menganalisis fenomena gejala pemerintahan yang ada untuk berikutnya didiskusikan dalam kesempatan berikutnya. Nah, itu model komunikasi kita, model pembelajaran kita. Nah, untuk melengkapinya teman sekalian, ini ada daftar pustaka yang harapannya teman-teman sekalian mengupayakan agar memiliki referensi ini. Referensi utama saya menggunakan pendekatannya atau menggunakan referensi dari bukunya Fernandes Simangunson tahun 2017 tentang metodologi penelitian pemerintahan. Nah, ini penting bagi teman sekalian. Banyak buku metode penelitian tetapi tidak spesifik kepada rumpun ilmu pemerintahan. Karenanya daftar pustaka ini saya jadikan sebagai rujukan utama, ya. Jadi dalam rumpun ilmu pemerintahan, rujukan buku metodologi penelitian adalah ini. Tetapi tidak cukup, ini juga dilengkapi dengan bukunya Prof. Aris Zainuri, sama metodologi penelitian ilmu pemerintahan, diterbitkan oleh IPDN. Ada juga metodologi yang saya rasa ini sudah sangat familiar dari Prof. Sugiono tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Dan yang terakhir, ini juga pakai bukunya Creswell, dalam hal ini terkait dengan pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif, kualitatif maupun metode campuran. Ini penting bagi teman sekalian untuk kemudian menjadi referensi kita dalam mata kuliah metode penelitian pemerintahan. Dan yang terakhir, ini adalah kaitannya dengan asesmen, bobot penilaian kita. Dari dalam hal ini saya akan menilai beberapa komponen untuk menilai kinerja teman-teman sekalian selama mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama ini adalah selain kehadiran adalah keaktifan.
Jadi saya berharap teman sekalian, ruang ilmiah ini menjadi ruang bagi kita untuk semuanya menyampaikan ide, gagasan, pertanyaan, dan ataupun tanggapan. Karena juga memiliki bobot 15%. Yang kedua adalah terkait dengan tugas. Seperti yang tadi, asinkronus yang saya lakukan ini dalam bentuk model. Jadi model-model pendekatan nantinya teman-teman menganalisis nanti, ini adalah merupakan tugas yang juga memiliki bobot penilaian yang cukup tinggi. Dalam hal ini 20%. Yang ketiga, ini adalah UTS. Seperti yang saya sampaikan, dilaksanakan pada pertemuan ke-8, bobotnya 25%, dan juga UAS dengan bobot 40%. Nah, ini adalah RPS kita yang sudah mengakomodir dari konsep DIA, dalam hal ini delivery maupun interaction dan assessment. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam pengantar mata kuliah metode penelitian pemerintahan. Ini deskripsinya. Jadi teman sekalian, deskripsi mata kuliah kita membahas tentang konsep, pendekatan, dan tahapan penelitian dalam ilmu pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah perumusan masalah, kajian pustaka, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan sebagainya, yang akhirnya nanti diharapkan kita mampu untuk menyusun proposal penelitian. Ini deskripsinya. Nah, teman sekalian, manfaatnya sama nih. Ini manfaat mata kuliah kita. Karena ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti, saya juga perlu menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa mata kuliah ini yang melekat sampai dengan teman-teman akhir menyelesaikan studinya di program magister. Pasti digunakan. Makanya di antara manfaat mata kuliah ini adalah kemampuan teman-teman sekalian dalam menganalisis dan memahami konsep-konsep dasar penelitian yang nanti diterapkan dalam rumpun ilmu pemerintahan. Yang kedua, kita berharap setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman sekalian mampu menemukan tema dan objek penelitian pemerintahan, dan tentu saja di akhir nanti teman-teman sekalian mampu menyusun draft proposal penelitian. Nah, ini manfaatnya. Sekarang kita masuk teman sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, tapi kalau tidak ada saya lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan, dan saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan di awal ini sudah teman-teman ikuti dalam pengantar ilmu pemerintahan dalam mata kuliah sebelumnya. Tetapi saya merefresh beberapa yang penting saja teman sekalian. Ini adalah ciri pengetahuan yang menjadi ilmu. Ada 8 ciri pengetahuan yang menjadi ilmu. Tidak semua pengetahuan itu ilmu. Tetapi setiap ilmu pasti merupakan sebuah pengetahuan. Nah, di antara ciri pengetahuan yang menjadi ilmu, termasuk ilmu pemerintahan itu adalah bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan, harus mempunyai objek tertentu yang menjadi ciri khas dari ilmu yang bersangkutan. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa ilmu pemerintahan ini sebagai sebuah ilmu, maka ilmu pemerintahan ini harus memiliki ciri khas, harus memiliki value, harus memiliki nilai. Nah, kira-kira apa yang menjadi objek forma dari ilmu pemerintahan? Kekhususan ilmu pemerintahan yang menjadi pembeda dari ilmu-ilmu yang lain. Makanya ini ada hubungannya. Saya sampaikan tentang 4 pilar pemerintahan. 4 pilar pemerintahan yang menjadi pembeda antara ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk yang paling dekat misalnya adalah ilmu politik. Tidak semua orang mampu membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Kenapa? Karena keduanya memiliki objek material yang sama. Objek materialnya adalah negara. Sama, pemerintahan objek materialnya adalah negara, ilmu politik juga memiliki objek material negara. Yang membedakan adalah kepada objek forma, kekhususan, ya, ruang lingkup bahasanya yang berbeda. Maka sekali lagi bahwa
pilar ilmu pemerintahan yang membedakan dengan ilmu yang lain itu setidaknya adalah kepada 4 hal. Kewenangan, yang kedua adalah relasi, yang ketiga adalah pelayanan, dan yang keempat adalah kesejahteraan. Ini adalah ruhnya di ilmu pemerintahan, nilainya dalam ilmu pemerintahan. Teman-teman juga kemudian perlu diperkaya tentang fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan. Yang pertama adalah pengaturan, kemudian pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Ini 8 ciri. Dan satu hal yang lain yang kemudian perlu saya berikan titik tekan adalah bahwa sebagai sebuah ilmu harus dapat ditransformasikan. Jadi sekali lagi, ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu harus dapat dipelajari, kemudian dapat pula dikembangkan, dan utamanya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Itu demikian. Jadi inilah kemudian ilmu pemerintahan kita yang sudah menjadi ilmu, bukan hanya pengetahuan. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi pemerintahan ini sudah dibahas dalam kesempatan berikutnya. Ontologi ini berbicara tentang hakikat pemerintahan, kemudian epistemologi ini berbicara tentang proses bagaimana kita bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu pemerintahan tersebut, dan aksiologi tentu saja berbicara tentang terapan manfaat dari ilmu pemerintahan ini untuk diterapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian, khususnya bagi para mahasiswa yang saat ini bekerja di instansi pemerintahan. Nah, inilah tujuan ilmu pemerintahan, teman sekalian. Termasuk dalam hal ini adalah tujuan dalam mata kuliah ini. Ada beberapa hal yang relate dengan tujuan mata kuliah metode penelitian pemerintahan. Apa saja? Metode penelitian pemerintahan ini salah satunya juga menyasar agar mahasiswa itu memahami masalah-masalah atau gejala-gejala pemerintahan. Teman-teman harus memahami bahwa gejala pemerintahan itu atau gejala secara umum maknanya adalah sesuatu yang dapat menjelaskan akan adanya eksistensi sesuatu yang lain. Kita bisa melihat gejala pemerintahan itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non-fisik nih. Dalam bentuk fisik misalnya, gejala pemerintahan itu dapat kita lihat adanya kantor kelurahan, adanya kantor kecamatan, adanya kantor bupati wali kota, adanya kantor gubernur, kantor kementerian, kantor presiden, ataupun misalnya kendaraan dinas, ataupun hal-hal lain, seragam dan sebagainya, itu semuanya adalah gejala yang menjelaskan akan adanya eksistensi yang lain. Dan eksistensi yang dimaksud adalah eksistensi pemerintahan. Tujuan ilmu pemerintahan itu juga untuk menganalisis serta menjelaskan peristiwa-peristiwa pemerintahan, aktivitas-aktivitas keseharian yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik itu yang ada di eksekutif khususnya, kemudian yang ada di legislatif, ataupun juga ada yang di edukatif. Semuanya bisa dijelaskan tentang peristiwa-peristiwa pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu juga penting untuk memprediksi, meramalkan tentang gejala-gejala pemerintahan di dalamnya, apakah dalam konteks kewenangan, relasi, pelayanan, di periode-periode, di tahun-tahun, atau di masa-masa yang akan datang. Nah, ini penting. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya teman-teman sekalian, dalam mata kuliah ini atau pembelajaran ilmu pemerintahan ini diharapkan supaya kita bukan hanya bisa mencari kebenaran tentang ilmu pemerintahan, tetapi kita diharapkan mampu untuk menambah, menyegarkan, menyempurnakan, bahkan kalau bisa membuat teori sendiri, teori pemerintahan. Nah, saya rasa itu teman sekalian, pertemuan pertama. Nanti kalau kemudian ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Tidak ada? Baik. Jangan sungkan untuk nanti menyampaikan di ruang grup kita, teman sekalian, di grup kelas kita. Disampaikan saja kalau ada pertanyaan dan atau tanggapan dari apa yang saya sampaikan. Jadi, pertemuan pertama ini kita sudah menyelesaikan berkaitan dengan penjelasan tentang RPS. Kita juga menjelaskan tentang pengantar
pentingnya kita untuk kemudian memahami pengantar sebelum masuk spesifik kepada metodologi penelitian pemerintahan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pengantar ini saya rasa perlu bagi teman-teman sekalian, walaupun sebelumnya saya yakin teman-teman sudah mengikutinya dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Kenapa? Untuk kemudian meyakinkan teman-teman sekalian, menguatkan kepada teman-teman sekalian, apalagi kepada teman-teman yang latar belakang S1-nya tidak linier di ilmu pemerintahan, supaya jelas ketika nanti terjun ke lapangan melakukan penelitian pemerintahan itu kita pas terhadap apa yang kita teliti ke dalam 4 pilar pemerintahan yang menyangkut tentang kewenangan, relasi, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat. Saya rasa demikian pertemuan kita di hari ini. Terima kasih atas waktunya kepada teman sekalian. Semangat selalu, kompak-kompak selalu. Jangan sungkan untuk memberikan masukan dan kritikan. Saya berharap teman sekalian dapat bahu-membahu, bersinergi, saling menyemangati, supaya kita bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.